Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'limun naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilal 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iris salihin amin ila an qala wa yanbaghi an yasbira 'amma turiduhu nafsuhu wa hawah. Qala asy-sya'ir innal hawa lahu al-hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani wa yasbiru 'ala al-mihani wal baliyat. Qila khazainul muna ala kanatiril mihan wa unshidat qila innahu li Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha syi'ran ala lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bibayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Adab yang selanjutnya yang semestinya dimiliki oleh orang yang mencari ilmu, sabar amma turiduhu nafsuhu wa hawa, dari yang diingini oleh nafsu dan hawa nafsunya. Kita ketahui nafsu itu adalah sifat asalnya al-ammarah bisu, memerintahkan orang yang memilikinya untuk selalu berbuat buruk. Lah, nafsu ini pasti ada pada diri kita, akan semakin menguat ketika kita selalu nuruti. Ketika nafsu kita turuti, besok kita turuti, besok lusa kita turuti, kemudian kita tolak, dia akan memberontak kepada kita. Berat kita akan meninggalkannya. Lah repotnya, nafsu ini nggak kelihatan. Karena itu sampai digambarkan a'da aduwika nafsukal ladzi baina jambai. Musuh terberat itu adalah nafsu yang ada dalam dirimu. Kalau orang ngajak kita maksiat, jelas. Tapi kalau nafsu kita yang ngajak maksiat, pernah kita merasa menyalahkan nafsu kita? Ini gara-gara nafsuku. Karena apa? Kita nggak merasa diri adalah musuh. Karena ada pada diri kita. Sehingga Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Pulang dari perang Badar, jumlah 313 orang, musuh 1000 lebih, dengan persenjataan apa adanya. Otomatis yang dikhawatirkan oleh Nabi punya rasa bangga diri, punya merasa kekuatan, hebat. Dan terbukti ketika perang Uhud kaum muslimin dikalahkan. Begitu juga
saat perang Hunain, ketika merasa pasukan kaum muslimin banyak, ajabatkum kasratukum. Nah, ketika merasa kaum muslimin banyak, akhirnya hampir terkalahkan. Dan setelah mereka sadar akan bantuan dari Allah yang menyebabkan kemenangan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam mencari ilmu, wa nafsu kita ini selalu mengajak kita untuk meninggalkannya. Subhanallah, ketika waktunya taklim dibuat ngantuk. Nah, engkau di esok harinya percuma kon berangkat. Engkau di kono turu. Nafsunya mengajak kita agar kita tidak mau berangkat. Kenapa? Dengan alasan yang logis menurut kita. Podo-podo turu mending di oma. Ketika belajar apalagi mondok, nafsu kita, kamu dikekang di sini. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh, mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Apapun harus izin. Kebebasan macam apa ini? Kita itu harus bebas tanpa ada batasan. Waktunya qiyamul lail, istirahat. Kamu besok belajar ilmu. Kalau sekarang kamu banyak bangun, kurang tidur, besok kamu akan malas. Dikira ilmu itu hanya karena diajari, diterangkan, dia dengarkan, kemudian murojaah bisa langsung nyantol, bisa langsung dapat ilmunya. Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, aku dapatkan ilmu ini bukan banyaknya belajar. Ya belajar dibutuhkan, banyak belajar dibutuhkan, tapi bukan itu. Ya, ketika aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Karena yang mengasih ilmu itu bukan guru, bukan kitab, bukan otak kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diingini oleh nafsu kita, kita harus sabar selalu menentangnya. Harus ditentang. Apalagi saat menuntut. Orang mondok itu kan kepingin yang enak-enak toh, mangan kepingin enak, tidur kepingin enak, dan itu semuanya harus ditentang, Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi. Sesuatu yang hina itu, yang betul-betul hina itu, ya hawa nafsu itu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu menyebabkan orang masuk dalam hal yang menghinakan dirinya, membuat pelakunya itu menjadi hina. Orang yang paling hina itu yang gimana sih? Kalau kita melihat dari sisi duniawi, ya orang yang paling hina itu orang paling miskin, nggak punya tempat tinggal, tidur di kolong jembatan, mandi dari air kali, air sungai, ya, itu dalam pandangan duniawi. Tapi kalau kita lihat dari segi agama, orang yang paling hina itu yang mana? Orang yang hidupnya hanya nuruti nafsu. Nafsunya pengen rekreasi. Enggak, saya ini menyenangkan benahat. Menyenangkan itu setahun sekali, setahun 2 kali, itu menyenangkan. Rekreasi tempat maksiat yang dituju. Lunda itu tempat untuk bermain. Lah sing ndek kono kan muka aurat kabeh. Sama aja kan tempat maksiat akhirnya. Nafsu. Dan menyenangkan keluarga itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak belanjaan seperti di hari Asyura. Itu menyenangkan keluarga, tausi alal iyal,
duduk rekreasi, diri rekreasi, healing, menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran itu dengan zikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Lihat orang yang hidupnya diatur oleh nafsu. Nafsunya kepengen rekreasi. Kemudian hidupnya terus kerja, pulang istirahat, kerja, pulang istirahat, kerja, pulang. Yang dipikir itu pokoknya uang. Seakan-akan uang itu segala-galanya. Walaupun dia omong balik-balik, memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh dengan uang. Segala-galanya memang butuh dengan uang, betul, gak salah. Tapi jangan pernah kita bergantung dengan uang. Jangan pernah kita bergantung dengan makhluk. Kita hanya bergantung dengan Allah. Butuh duit, butuh aja nih. Tapi jangan kita yang butuh, biarkan orang yang butuh. Urusan orang itu yang butuh. Kita lihat orang-orang yang hidupnya siklusnya itu dunia. Nikmat tak dia hidupnya. Lu omahe gede, besar rumahnya, mobilnya mewah. Tapi lihat enak ndak? Sing uripe mulai isu sampai bengi kerja mulai turu ngledak. Isu kerja bengi mulai turu ngledak. Engko metu nang warung mangan bareng mulai. Engko metu rekreasi mulai. Wis hidupnya seperti itu. Lihat wajahnya itu terlihat nyenengno apa ndak? Itu terlihat sudah orang yang hina dan tidak hina seperti itu. Dia otomatis terbudakkan oleh dunia, hina. Tapi kalau orang yang nafsunya yang diarahkan, ayo ngaji, ayo waktunya kerja, istirahat, waktunya qiyamul lail. Loh, walaupun hidupnya itu rumah kontrakan, duwe mobil, sepeda motor otok-otok, tapi ketika dia melakukan demikian, nafsunya yang dikekang, dia terlihat bermartabat, nggak akan terlihat hina, nggak akan terlihat hina. Karena itu innal hawa lahwal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu, maka dia akan menuju ke dalam kehinaan. Orang yang diatur oleh hawa nafsu, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan terjerumus dalam kehinaan. Kemudian bagi talibul ilm, orang yang mencari ilmu, dia harus sabar. Alal mihan wal baliyat, ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan musibah saat mencari ilmu. Musibah itu akan kita dapatkan, mau kita belajar nggak belajar, kita akan mendapatkan musibah. Kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam. Dan itu memang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pasti akan menguji hambanya. Menguji. Ada ujiannya itu terlihat enteng, ada terlihat berat. Ada yang terlihat enteng, ada yang terlihat berat. Lah ketika dia tidak sabar, ujian yang kecil dianggap berat. Tapi ketika dia bisa sabar, ujian berat pun akan terlihat kecil. Contoh, saat mondok misalkan, dia kehilangan uang. Ketok koncone jajan, akhirnya melungu. Kalau lemas, yang lainnya menikmati dia. Kalau dia sabar, dia anggap yang penting kan saya sudah makan, nggak apa-apalah. Loh, nggak punya uang bagi orang yang mondok itu ringan. Tapi kalau uangnya hilang, nggak sabar dia, ngelihat temennya jajan itu, akhirnya gowo kabeh. Apa yang akan dilakukan? Utang. Jadi wayahe kiriman,
duduk menikmati tapi bayar utang. Kenapa nggak sabar dia? Nah, apalagi musibahnya dalam mencari ilmu itu banyak. Ya. Dalam suatu saat itu dia akan dalam jatuh di masa sumpek berat. Yang dia nggak tahu penyebab sumpeknya apa karo. Dia harus sabar ngadepi itu. Ada yang saat belajar dapat ujian ditinggal orang tuanya, meninggal. Dia harus sabar akan hal itu. Nah, terus wong tuaku mati, aku wis mulai wis leren ae, ya wis leren ilmune buyar. Harus sabar dalam ujian-ujian yang ada di dalam masa belajar ilmu. Ya, masa belajar. Karena itu dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihan. Gudangnya pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala itu tersimpan di bendungan musibah. Jadi kalau kita pengen tahu kita akan mendapatkan hal besar atau kecil, lihat musibah yang kita dapatkan. Ketika musibah itu besar dan kita sabar, wah, besar yang akan kita dapatkan. Karena itu Allah menggambarkan dalam ayat Al-Quran, wa basyiris sabirin, berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya gimana? Loh, kita dikasih musibah ya terserah. Wong kita memang milik Allah. Kalau kita punya boneka, kemudian boneka kita antemi dewe, boneka yang ngamuk. Hah? Ngamuk enggak boneka ini? Karena mungkin dia marah. Lah kita ini kan milik Allah. Kita mau dibanting, disiram banyu panas, dijegono sumur, ditabrak no mobil, bisa karepe sing duwe. Innalillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Enggak murka, enggak marah, enggak merasa berat apa yang diberikan oleh Allah dari musibah, dari bencana yang dia dapatkan. Dia kembalikan semuanya milik Allah, terserah Allah sudah. Walaupun nanti dia berdoa, ya Allah beri kekuatan, ya Allah hindarkan kita dari musibah, ya Allah, mintanya kepada Allah, bukan murka kepada Allah, tapi minta kepada Allah. Allah yang ngasih musibah, dia yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu dikatakan, dikumpulkan dalam bait syair cara agar kita untuk mendapatkan ilmu, dan dikatakan itu adalah syairnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ada yang mengatakan itu adalah syairnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ala lan tanalal ilma illa bisitatin, ketahuilah bahwa kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu, hakikatul ilmi, kecuali bisitatin, dengan 6 perkara. Kalau ingin dapat ilmu harus memiliki 6 perkara ini. Sa'umbika an majmu'iha bibayani, aku akan kabarkan kepadamu dengan jelas, dengan penjelasan secara global. Yaitu yang pertama, zakaun, cerdas. Maksudnya kalau pengen cepat dapat ilmu ya harus orangnya cerdas. Bukan harus cerdas itu berarti kalau orang itu sudah IQ-nya di bawah 100 nggak bisa, enggak. Artinya mau berusaha untuk mendapatkan, sekalipun awalnya dia adalah orang yang lemah dalam hafalan, lemah dalam memahami, tapi ketika dia gigih, karena kecerdasan itu bisa diasah ya.
Kecerdasan itu bisa diasah. Ada orang punya kecerdasan luar biasa, tapi nggak pernah diasah, bodoh. Tapi ada orang bodoh, IQ-nya rendah, tapi selalu diasah, tajam. Selalu diasah kan tajam. Pisau itu kalau dibuat awalnya tumpul, itu bisa jadi tajam enggak? Bisa. Ketika selalu diasah, dia akan lama-lama akan menjadi tajam. Tapi kalau pisau yang tajam tidak pernah diasah, akhirnya apa? Tumpul. Akhirnya akan tumpul. Makanya yang perlu itu diasah. Nah, zakat yang dimaksud itu bukan hanya orang yang cerdas, berarti yang bodoh nggak usah belajar. Ya, orang yang IQ-nya rendah nggak usah belajar, wis dites langsung di IQ nih. Lek IQ rendah wis nggak usah belajar. Ya wakil sing nggak mondok, gak ono sing sekolah ini. Nggak semua diberikan oleh Allah IQ tinggi. IQ tinggi itu bisa dikejar, ya bisa dikejar. Wahirsun, ada kemauan untuk mendapatkannya. Kalau nggak ada kemauan, yes, nggak usah mondok. Kalau anak nggak mau mondok dipaksakan, anak nggak mau sekolah dipaksakan, nggak akan ada hasil. Lah anak saya nggak mau, ya apa terusan? Ya salah. Pendidikan itu dari kecil. Bagaimana anak itu dari kecil senang dengan ilmu. Jangan kalau sudah besar dipaksa, ya repot. Karena ada yang cerita, jarno wis sakarepe wis, engko lek wis gedhe lek dikandani kena. Yo kon gedhe kon kandani gak kena. Dikasih tahu itu dari kecil. Diarahkan itu dari kecil. Nanti besar dia memiliki kemauan sendiri. Tapi kalau dari kecil sudah nggak dikasih bibit, moro-moro dikasih game, dikasih HP, moro dikon mondok, ya sakulan tok, iso-iso sedina mulai kabur. Ya. Kenapa? Mau dari kecil dicekoki mainan tok. Coba dari kecil itu diajari baca Al-Quran, diajari diceritai orang-orang yang belajar ilmu. Tumbuh besar, nak kamu kepingin jadi apa? Ustadz. Kepingin jadi apa? Kepingin jadi dokter, kepingin jadi ini. Lo ada bibitnya. Nah, kan dari kecil game. Nak kepingin jadi apa? Gamer. Ya, jadi gamer. Wastibar. Sabar. Dalam menuntut ilmu perlu sabar. Ya. Kemudian bulghah. Bekal yang cukup. Ya, karena kita belajar ilmu itu ya butuh uang untuk beli kitab, butuh untuk cuci pakaian, itu butuh. Nah, bukan untuk jajan ya. Yang masalah ini jajannya sih dipikirin enggak. Ya, kalau bahasa sekarang itu cukuplah kayak bayar pondok. Wis. Kalau dulu kan belajar ilmu nggak ada pondok ya, jarang ada pondok. Belajarnya ke guru, ongkos pulang pergi. Sekarang wis pokoknya biaya syahriah ada. Nah, apalagi kalau sekarang sudah ada pondok gratis, wis sekali berangkat tok. Ya. Kemudian wa irsyadu ustadzin. Ada petunjuk dari guru, diarahkan guru, artinya punya guru yang bisa membimbing. Kemudian yang terakhir watul zamani, butuh waktu yang panjang. Muqaddimahnya itu minal mahdi, ujungnya minal lahdi. Pembukaannya dari masa dini, penutupnya sampai ke liang lahat. Artinya belajar ilmu itu batas akhirnya adalah ketika kita sudah di kuburan. Nah, itu belajar terakhir kita. Di talqin itu belajar terakhir kita. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, kemudian bisa membimbing kita, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.